Halo, saya Rania, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Afrika Selatan secara resmi menjadi negara yang menggugat Israel ke pengadilan internasional atas genosida di Gaza. Menteri Kehakiman Afrika Selatan Ronald Lamola mengatakan dalam argumen pembuka bahwa perang Gaza terbaru adalah bagian dari penindasan Israel yang telah berlangsung selama puluhan tahun terhadap warga Palestina. Pengacara Afrika Selatan meminta hakim untuk menerapkan perintah awal yang mengikat terhadap Israel, termasuk penghentian segera operasi militer Israel di Gaza. Menteri Lamola mengatakan serangan Hamas pada 7 Oktober dari Gaza ke Israel Selatan yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan sekitar 250 lainnya disandra oleh militan bukanlah pembenaran untuk segala bentuk genosida. In keeping with our obligation as a state party to the Genocide Convention, our government has approached the International Court of Justice to prevent the unfolding genocide in Gaza. We have also asked for provisional measures which include an immediate suspension of Israel's military operations in and against Gaza. The commitment to justice and bring an end to the humanitarian atrocities in Palestine resonate deeply with the collective consciousness of the global community. We are here on behalf of South Africa and the global community to seek justice for the victims, particularly children, women, and the elderly. We believe that without the intervention of this court, of the international community, we will see the total destruction of the Palestinian people in Gaza. Remaining silence in the efficacy of this and in and of itself will be a gross violation of international law. Para pengacara Afrika Selatan mengatakan 70% korban pengeboman Israel di Gaza adalah perempuan dan anak-anak, dan sekitar 7.000 warga Palestina masih hilang di bawah reruntuhan. Warga Palestina akan dibunuh jika mereka tidak meninggalkan tempat tersebut, di tempat di mana mereka mengungsi, dan di jalan yang diklaim Israel aman. Jenazah dikuburkan di kuburan massal. Pada minggu-minggu pertama, Israel menjatuhkan 2.000 bom di wilayah yang diklaim aman. Bom-bom ini termasuk yang paling berdarah dan paling merusak yang dijatuhkan melalui pesawat terbang. Lebih dari 1.800 keluarga kehilangan lebih dari satu anggotanya. Ratusan keluarga musnah akibat pengeboman Israel. Ayah, anak laki-laki, ibu, bibi, dan paman dibunuh bersama-sama. Pembunuhan ini yang dilakukan dengan sengaja, tidak menyayangkan siapapun, bahkan bayi sekalipun. For the past 96 days, Israel has subjected Gaza to what has been described as one of the heaviest conventional bombing campaigns in the history of modern warfare. Palestinians in Gaza are being killed by Israeli weaponry and bombs from air, land, and sea. They are also at immediate risk of death by starvation, dehydration, and disease as a result of the ongoing siege by Israel, the destruction of Palestinian towns, the insufficient aid being allowed through to the Palestinian population, and the impossibility of distributing this limited aid while bombs fall. This conduct renders essentials to life unobtainable. Sementara itu, Hamas menyampaikan terima kasihnya kepada Afrika Selatan yang amat berani mengumpulkan data dan bukti otentik sejak 7 Oktober, lalu memberkasnya di pengadilan internasional dan akhirnya mendapat dukungan 53 negara. Kami menyambut dan menghargai sikap semua negara yang mendukung sikap Republik Afrika Selatan yang berani dan terhormat dalam mengajukan tuntutan ini terhadap penjajahan Nazi, dan kami mengajak pengadilan internasional untuk tidak menyerah pada tekanan dan tuntutan yang dilakukan oleh pemerintahan Amerika untuk menghambat kerja pengadilan ini. Hal senada diungkapkan oleh Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh pada hari Kamis, yang juga menyampaikan terima kasih kepada Afrika Selatan karena telah mengajukan kasus genosida terhadap Israel di Pengadilan Tinggi PBB. Pada hari ini, Israel dituduh melakukan genosida terhadap rakyat dan bangsa kami di Gaza. Selain itu, mereka juga didakwa oleh negara Afrika Selatan. Terima kasih Afrika Selatan atas kepemimpinan rakyat Palestina
Faksi Organisasi Pembebasan Palestina, Presiden Rakyat Palestina, bangga pada Anda pembela martabat kemanusiaan dan hak asasi manusia. Stayeh kemudian meminta seluruh warga Palestina di seluruh dunia untuk berdemonstrasi mendukung permintaan Afrika Selatan. Di luar sidang di Den Haag, kelompok pro-Palestina dan pro-Israel sama-sama berunjuk rasa. Bagi kelompok pro-Palestina, sidang di ICJ adalah puncak tuntutan atas pendudukan Israel terhadap Palestina 7 dekade silam yang tidak pernah disentuh oleh dunia karena dukungan Amerika dan sekutunya. Hari ini adalah sidang kedua untuk mendengar jawaban Israel yang dituduh melakukan genosida. Israel sudah menyiapkan jawaban untuk menangkis tuduhan Hamas dengan memberikan fakta yang berkutat pada serangan 7 Oktober. Saya Rania, salam.